Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvito Akbar Julardi, NPM 1921020012 dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah semester 8. Yang terhormat Bapak Hervin Yongki Pradikta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi pertemuan kelima, yaitu instrumen dalam filsafat hukum Islam. Pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat dalam Dictionary of Philosophy berasal dari dua kata, yakni philos dan sophia. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Philosophy as love of wisdom. Filsafat sebagai pemikiran mendalam melalui cinta dan kebijaksanaan. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam yang baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi, yaitu untuk mensejahterakan umat manusia seluruhnya. Pengertian syariah dan fikih serta ciri-cirinya. Makna harfiah syariah adalah jalan menuju sumber kehidupan. Syariat adalah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Secara etimologi, syariah berasal dari bahasa Arab syara'a, yasra'u, yasra'an, wa syari'atan yang berarti jalan ke tempat air. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus, yang harus dituntut. Sedangkan menurut terminologi, syariat berarti jalan yang diterapkan Tuhan untuk membuat manusia harus mengarahkan hidupnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan, agar hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Makna yang meliputi seluruh panduan Allah kepada hambanya, Rasul menyampaikan kepada umatnya agar diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk akidah, akhlak, muamalat, dan sebagainya. Ciri-ciri syariat berpusat pada asas-asas berikut. Yang pertama, ketuhanan, robbaniyah. Yang kedua, universal, alamiah. Yang ketiga, menyeluruh, syumul. Yang keempat, asli dan abadi. Yang kelima, mudah serta menghilangkan kesusahan. Yang keenam, memelihara maslahat manusia. Yang ketujuh, keseimbangan, tawazun. Yang kedelapan, hubungan erat, talazum, antara akidah dan kehidupan. Pengertian fikih. Fikih artinya faham, sedangkan secara istilah fikih adalah pemahaman mendalam para ulama tentang hukum syara yang bersifat amaliyah atau praktik yang digali dengan dalil-dalil terperinci. Fikih diartikan sebagai ilmu yang mengkaji syariat secara sistematis. Kata fikih bermakna faham al-asya' al-daqiqah, faham yang mendalam, tauhi paham terhadap pembicaraan orang lain atau mengetahui sesuatu dan memahami dengan baik. Sedangkan menurut istilah adalah hasil penjabaran praktis dengan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Fikih sering disebut juga sebagai jurisprudensi. Pengertian tasri'. Tasri' adalah kata yang diambil dari lafaz syariah yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, tasri' oleh para fuqaha diartikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui perantaraan Rasulullah SAW, agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berpautan dengan perbuatan badaniyah manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti. Syariah dalam pengertian itu dipetik kata tasyri' yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. Tasyri' dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan tasyri' samawi maupun dari perbuatan manusia yang dihasilkan dengan pikirannya yang dinamakan dengan tasyri' wadi. Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa tasyri' merupakan proses pembuatan undang-undang yang diambil oleh syariat. Oleh karena itu, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang datang dari Nabi Muhammad SAW belum berarti telah menjadi tasyri'. Sebaliknya, tasyri' di dalamnya adalah substansi dari syariat Islam. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan saya yang kurang
mengenakan, saya mohon maaf kepada Pak Hervin Yongki, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.